Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Baik, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini, walaupun cuaca sedikit mendung dan hujan, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah, kita melanjutkan dari pembahasan kita. Sebagaimana biasa, pembahasan kita adalah membacakan kitab, ya, membahas kitab yang berjudul Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Terakhir kita telah membahas tentang dosa besar yang ketujuh, kalau tidak salah, ya, yang ketujuh di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, ya, dari pembahasan yang ada. Sebelumnya, ya, sebelum kita memasuki pembahasan di sini, kita ingin sampaikan bahwasanya agama yang kita anut, agama yang benar, agama Islam, agama yang sempurna dan paripurna, yang agama yang tinggi dan paling tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Itu adalah agama yang sangat memperhatikan dan menyayangi kaum-kaum yang lemah, ad-du'afa. Islam sangat menyayangi dan memperhatikan kaum apa, bu? Du'afa. Apa itu du'afa? Dhaif, yaitu lemah. Seperti apa, bu, kaum yang lemah itu? Contohnya adalah seperti, ya, janda. Lemah apa tidak itu, bu? Lemah, ya. Karena mungkin ditinggal oleh suaminya, sedangkan dia memiliki beban hidup, ya, harus mencari nafkah sendiri, mencari makan, belum lagi menghidupi anaknya. Ibaratnya menghidupi diri sendiri aja susah, terlebih dia untuk menghidupi anaknya, untuk menyekolahkan anaknya dan seterusnya, ya, terutama janda yang miskin. Nah, Islam sangat memperhatikan hal tersebut. Kemudian di antara contoh kaum yang lemah seperti, ya,
orang-orang miskin, fakir terutama ya, atau miskin. Ya, ini Islam sangat memperhatikan mereka dan menganjurkan untuk umat Islam itu memperhatikan mereka, menyayangi mereka. Bukan malah sebaliknya, tidak peduli, ya, acuh. Ini bukan dari Islam. Islam sangat menganjurkan, ya, bagi pemeluknya untuk memperhatikan mereka. Kemudian di antara yang harus kita perhatikan dan harus menyayangi mereka, dan mereka tergolong di dalam kaum du'afa, yaitu anak yatim. Apa, Bu? Anak-anak ya, yatim. Maka Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kemudian untuk menyantuni mereka, bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk melindungi mereka sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalil yang terdapat di dalam sunnah maupun Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Mus'ab ibn Umair, atau bukan Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Sa'din radhiyallahu anhu, qala ra'a Sa'dun radhiyallahu anhu ana lahu fadlan ala mandunah. Ya, beliau berkata bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu memandang dirinya memiliki keutamaan di atas yang lain, ya, daripada sahabat yang lain. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ya, perhatikan, Bu, perhatikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah kalian, kata Nabi SAW, tunsorun, bukankah kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa turzaquna, dan kalian itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang melimpah ruah. Bu, perhatikan, yang rasanya kita cukup kaya, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, berkata kepada orang yang kaya, orang yang punya, orang yang sudah mapan hidupnya. Apa kata Nabi SAW? Hal tunsaruna wa turzaqun, bukankah kalian itu ditolong, dimenangkan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan illa bidu'afaikum, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, sebab datangnya kemenangan, pertolongan, kita diberi rezeki, kelapangan, itu karena siapa, Bu? Kata Nabi SAW, karena orang-orang lemah di sekitar kita. Karena orang-orang lemah di sekitar kita. Di dalam riwayat lain, apa yang membuat kita ditolong, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang-orang lemah di antara kita, yaitu dengan sebab doa mereka. Bu, bukankah orang-orang yang lemah itu tatkala mengangkat tangannya kepada Allah, mereka khusyuk? Ya, mereka mungkin lebih rajin ibadahnya kepada kita, lebih banyak zikirnya daripada kita, lebih banyak dan khusyuk ketika berdoa dan meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, yaitu dengan sebab doa-doa mereka. Inama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha,
bida'watihim, karena doa mereka, wa salatihim, karena salat mereka, wa ikhlasihim, karena keikhlasan mereka. Maka sekali lagi janganlah kita menganggap remeh siapa? Orang-orang du'afa. Itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya. Para janda, para anak yatim. Jangan pernah kita menganggap remeh mereka. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para ummahat dan akhwat, semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu dosa yang ke-8, dosa besar yang ke-8 di dalam kitab Al-Kabair, dan di halaman 99 bagi yang membawa kitab Al-Kabair atau tepatnya cetakan yang pernah share di grup, ya, itu alangkah baiknya kita memilikinya. Itu yang pertama. Jika tidak dicetak, ya minimal kita bisa melihatnya melalui HP kita. Kalau tidak, ya minimal mendengar ya apa yang dibacakan. Baik. Di sini tertulis dosa besar ke-8. Silakan diperhatikan. Yaitu memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Memakan harta anak yatim secara zalim. Nanti ada yang bertanya, siapa yatim? Setelah ini kita sampaikan. Yaitu setelah membacakan dalil-dalil yang ada. Al-Imam Az-Zahabi menuliskan atau membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya alladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara tidak benar. Tidak dengan cara yang benar, dengan cara yang dilarang. Innama yaquluna fi butunihim nara. Ya, sebenarnya mereka itu ya yang memakan atau memakai harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, pada hakikatnya mereka itu telah memasukkan ke dalam perut mereka api neraka. Ya, masukkan kepada mereka apa? Ke dalam perut mereka api. Wa sayaslawna sa'ira. Ya. Dan api itu akan menyala-nyala. Ya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu di neraka. Para ummah dan akhwat, perhatikan mana sisi pendalilan kita. Kita katakan bahwasanya Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwasanya dosa memakan harta anak yatim ini dosa besar. Apa dalilnya? Yaitu tadi, ya, karena diancam dosanya itu diancam dengan apa? Masuk ke dalam api neraka. Siapa yang diancam? Yaitu orang yang memakan harta anak yatim. Allah katakan wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu di neraka. Wal'iyazubillah. Sekali lagi, siapa yang diancam dengan neraka? Yaitu orang-orang yang memakan atau menggunakan harta anak yatim secara zalim. Nanti kita akan lebih detailkan lagi dan membacakan syarahnya. Kemudian
dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 152, "Wala taqrabu." Apa artinya wala taqrabu? Jangan kalian dekat-dekat malal yatim. Jangan kalian mendekat kepada harta anak yatim. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuz zina." Ya, jangan kalian dekat-dekat sama zina. Ya, apapun wasilahnya ya yang mengantarkan membuat seorang dekat kepada zina, jangan. Nah, wala taqrabu malal yatim, kata Allah di dalam surah Al-An'am 152, jangan kalian mendekat kepada harta anak yatim illa, kecuali billati hiya ahsan, yaitu dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih baik untuk anak yatim. Ya, jangan mendekat kecuali dengan apa? Dengan cara yang baik. Tapi kalau dia ingin mengelola harta anak yatim dengan cara yang baik, maka itu dibolehkan. Nanti kita akan jelaskan. Kita baca, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian apa? 7 dosa-dosa besar. Ya, beliau menyebutkan di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi SAW. Jauhilah ya dosa, ada 7 dosa yang membinasakan. Ya, di antara syirik yang sudah kita baca, yang paling besar ada syirik. Kemudian di antara 7 itu Nabi juga menyebutkan salah satunya apa, Bu? Memakan harta anak yatim. Nah, maka ulama sepakat bahwasanya memakan harta anak yatim itu merupakan dosa besar berdasarkan beberapa dalil yang kita bacakan. Kemudian kata Al-Imam Zahabi, setiap wali atau pengurus anak yatim yang hidup serba kekurangan atau miskin, maka ia tidak berdosa apabila ia ikut makan dari harta si yatim dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lazim dan wajar. Ya, apabila di luar batas kewajaran, maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf di sini harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Maka mana yang ma'ruf itu ya sesuai kebutuhan yang berlaku di masyarakat, banyak sedikitnya. Ya, sesuai dengan uruf atau kebiasaan ya di tengah masyarakat di sebuah daerah tersebut. Kemudian kita akan membacakan syarah. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, anak-anak yatim adalah anak-anak yang tidak mempunyai ayah atau ayahnya sudah meninggal dunia. Itu yang syarat yang pertama. Anak yatim adalah yang ditinggal oleh orang tuanya, yang tidak memiliki ayah, yang sudah meninggal ayahnya. Kemudian yang kedua, ketika mereka masih kecil, belum dewasa. Yang kedua, Bu, ayahnya meninggal itu ketika di usia anak tersebut masih kecil, masih belum dewasa, artinya belum balik. Baik anak tersebut laki-laki maupun anak tersebut adalah perempuan. Itu pengertian dari yang namanya anak yatim. Maka kalau ibu-ibu nih ada yang ngaku anak yatim udah punya anak, nah itu tidak benar ya. Oh, yatim semua kita bisa jadi nanti kalau kayak gini. Ya rata-rata apalagi udah meninggal orang tuanya misalkan atau ayahnya gitu. Jadi ada syarat dikatakan seseorang itu anak yatim. Maka kita harus tahu, jangan kita semangat ingin menyantuni anak yatim tapi kita nggak tahu siapa itu anak yatim. Siapa itu anak yatim?
Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan membacakan syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Mereka yaitu anak-anak yatim yang harus disayangi dan diperlakukan dengan lemah lembut. Nah, mereka itulah yang dianjurkan untuk sayangi. Ya, menyayangi mereka itu pahala, Bu, ibadah. Ya. Kenapa hati mereka telah hancur, kata Syekh Utsaimin? Karena sang ayah telah meninggal dunia dan tidak ada yang menanggung biaya hidup mereka kecuali hanyalah Allah. Subhanallah. Ya. Mungkin kita belum, ya, ada yang merasakan, ada yang tidak. Rata-rata mungkin tidak. Ya. Bagaimana, Bu, masih kecil misalnya. Masih butuh dengan keberadaan seorang ayah. Sosok ayah itu sangat dibutuhkan. Baik sebagai qudwah, contoh, atau sebagai tulang punggung keluarga gitu. Maka hati anak itu hancur. Ditinggal oleh seorang ayah. Dan mereka hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong mereka. Ya. Maka mereka semua layak dikasihi oleh, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Orang yang seperti itu, anak yang seperti itu layak dan harusnya kita kasihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan mereka di dalam kitabnya dan menganjurkan untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, seperti yang dicantumkan di dalam banyak ayat. Maka tidak halal seseorang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, kita sering melihat ada sebagian orang, wali'adzubillah, ketika saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan banyak anak yang masih kecil-kecil, kemudian ia pun menguasai harta saudaranya dan menggunakan untuk berbisnis. Kemudian ia mempergunakan harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak untuk kemaslahatan anak-anak yatim atau keponakannya tadi itu. Ini saudaranya meninggal dunia misalnya. Saudara laki-laki. Kemudian meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Ya, artinya keponakannya. Tapi dia berusaha untuk menguasai harta saudaranya tersebut. Ambisi terhadap harta saudaranya. Dan tidak memperhatikan ya anak-anak yatim itu. Sekaligus keponakannya. Subhanallah. Maka kata beliau, orang seperti inilah yang layak menerima ancaman seperti tadi itu. Diancam dengan api neraka. Mereka akan memasuki atau masuk ke dalam api neraka. Mereka akan apa? Memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Yang api neraka itu berapa puluh kali lipat dari api dunia? Ada yang berani menyentuh api dunia? Tidak akan ada. Bahkan ulama, kalau dia ingin berbuat dosa, dia nyalakan api, kemudian dia bakar kulitnya. Ya, dengan mengatakan kuat apa tidak? Kalau kuat engkau menahan api ini, lakukanlah hal itu. Itu api dunia, Bu. Jangankan terkena, mendekat saya tidak berani, apalagi api neraka dan dimasukkan ke dalam perut. Na'udzubillah. Nas'allahu as-salamah. Maka hati-hati
tatkala mengelola harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kemudian beliau menyampaikan di paragraf berikutnya, janganlah engkau mengelola harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apabila engkau dihadapkan dengan dua proyek dan engkau akan menginvestasikan harta mereka, yaitu harta anak yatim, ke dalam salah satu proyek tersebut, maka engkau harus bisa memilih proyek mana yang akan menguntungkan. Nih, misalnya kita diberi harta, ya, harta anak yatim, kita mengelola harta anak yatim. Baik anak yatim itu misalkan keponakan kita, atau sebagian orang, Bu, ada panti asuhan. Tahu panti asuhan, Bu? Panti asuhan tahu, Bu? Ya. Ada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang membuka sebuah program. Ini sebenarnya bagus, ya. Kemudian dia buka, dia sediakan, ya, dia menampung anak-anak yatim yang ada di satu tempat. Ya, biasanya dan tidak semua, ya, lembaga itu dia berusaha untuk menggalang donasi, ya, untuk menghidupi anak-anak yatim. Nah, orang kemudian dia buka donasi, Pak, donasi untuk anak yatim, sekian puluh orang anak yatim di daerah ini, di yayasan ini. Maka orang berdonasi, orang semangat kaum muslimin memberi, ya, terkumpullah misalkan puluhan ratusan juta. Maka itu sama dengan harta anak yatim yang dia harus gunakan, ya, dengan baik. Ya. Berlaku larangan apa? Wala taqrabu malal yatim, jangan dia coba-coba untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Itu berlaku. Maka misalkan dia diberi harta anak yatim dan dia berusaha untuk mengelolanya, maka tatkala dihadapkan dengan dua proyek, maka dia harus memilih yang proyek yang dirasa lebih menguntungkan dan kemungkinan besar untung. Paham, Bu? Usahalah bahasa kita. Ya, dia kelola misalkan ada dua jenis usaha. Ya. Dia harus menggunakan harta anak yatim itu untuk dia buka usaha yang memang secara keilmuan dia bakalan berkembang usaha tersebut. Jangan malah sebaliknya. Dia sengaja untuk membuka usaha ini. Karena bisa jadi usaha ini milik kerabatnya misalnya. Yang tatkala untung atau rugi ya masih ya nggak terlalu berlaku misalkan bagi dia pribadi, malah justru menolong untuk usaha kerabatnya tadi. Iya, ini intinya. Pokoknya tatkala dia berusaha untuk mengelola harta anak yatim, kemudian dia dihadapkan dengan dua proyek dan dia akan berinvestasi harta anak yatim itu ke proyek tersebut, maka dia harus bisa memilih proyek mana yang akan menguntungkan. Kata Syekh Utsaimin, engkau tidak boleh menginvestasikan harta mereka ke dalam proyek yang buruk, ya, hanya demi keuntungan pribadimu, kerabat dekatmu, atau yang semisalnya. Sebaliknya, engkau harus bisa memilih proyek yang akan menguntungkan bagi anak yatim. Apabila ragu-ragu, Bu, ya kita nggak tahu misalnya ragu. Apa kata beliau? Apakah apabila engkau ragu-ragu apakah proyek tersebut akan menguntungkan ataukah tidak, maka jangan diteruskan, kata beliau. Peganglah uang mereka, jangan diinvestasikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Nah, surah Al-An'am ayat 152. Maka kata beliau, apabila engkau ragu, maka lebih baik jangan meneruskannya. Engkau pun tidak boleh meminjamkan uang mereka, yaitu uang anak yatim. Ya kan, anak yatim itu dititipkan hartanya ke kita misalkan. Maka tidak boleh kita meminjamkan kepada seseorang. Misalnya kata beliau, ada seorang yang datang kepadamu dan berkata, pinjamilah aku uang. Misalnya 10 juta atau 30 juta. Pada saat itu engkau memiliki atau mengurus uang anak-anak yatim, maka engkau tidak boleh meminjamkan uang mereka kepadanya. Karena kemungkinan yang bisa terjadi ialah si peminjam tidak mampu membayarnya dan anak-anak yatim tidak mendapatkan manfaat dari uang yang dipinjamkan kepadanya. Apalagi atau apabila uang mereka tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, maka sebaiknya uang mereka tidak boleh dipinjam. Intinya Bu, yang Syekh Utsaimin sampaikan, hati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Harus dengan niat yang baik. Ya. Jangan sekali-kali berniatan buruk terhadap harta mereka, karena ancamannya adalah neraka. Maka sebagian orang kalau tidak mampu untuk mengelola harta, mending dia keluar. Ya, banyak yang bermasalah gara-gara apa? Tatkala memegang harta orang lain. Berat urusannya. Berat urusannya. Tapi kalau yang mampu dan amanah, dia merasa mampu, silahkan. Ini yang lebih baik. Dia mengelola misalkan anak yatim secara banyak, atau Bu, Ustaz, kalau banyak langsung membuat lembaga apa segala macam mungkin sulit. Terus bagaimana caranya? Udah, kita ambil 1 atau 2 orang yang dikategorikan sebagai anak yatim misalnya. Ada apa tidak Bu di sekitar kita? Mungkin ada. Kalau bisa dan harta kita mungkin berlebih Bu, silakan cari. Dan itu Anda rasa tidak sulit ya, asalkan kita mau. Kemudian kita berkomitmen untuk membantunya setiap bulan atau menyekolahkan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Termasuk dalam hadis Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahatain. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, kata beliau. Artinya dekat dengan beliau nanti di surga. Bisa dipahami Bu? Ya, kalau tidak mampu langsung menafkahi atau menyantuni anak yatim sekaligus banyak, mengelola lembaga yang mengumpulkan anak yatim dalam jumlah banyak, maka minimal 1 atau 2 orang. Kita coba 1 dulu. Misalkan, kita cari anak yatim. Ya. Di sekitar kita atau saudara kita misalnya. Ini peluang pahala. Peluang pahala bagi kita. Atau ada lembaga yang kita percaya, tapi tidak semua lembaga yang mengelola anak yatim itu bisa dipercaya Bu. Hati-hati ya. Nah, ini jadi masalah. Maka kalau ada lembaga yang terpercaya, maka lebih mudah kita belikan kepada lembaga itu, transfer ya berupa uang ya. Ya, uang kita akan digunakan untuk mengurusi atau menyantuni anak yatim.
Baik. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Dosa besar yang ke-9. Dosa yang ke-8 tadi apa, Bu? Dosa besar yang ke-8 adalah memakan harta anak yatim. Kemudian dosa besar yang ke-9 adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdusta atas nama Nabi SAW. Beliau, Imam Zahabi mengatakan, sebagian ulama ya berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasul SAW adalah kekafiran, dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Artinya apa? Murtad, orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Tidak diragukan lagi bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal merupakan kekufuran murni, jelas. Misal, zina itu halal atau haram, Bu? Sepakat, haram. Ya, bahkan akal sehat orang nggak beragama pun tahu berzina itu haram. Dalam Islam jelas, zina itu adalah haram. Tapi ada, Bu, yang mulai menghalalkannya. Mengaku umat Islam, asal saling suka aja nggak apa-apa katanya. Subhanallah. Maka ini, na'udzubillah, di antara contoh seseorang itu menghalalkan apa yang haramkan agama. Apa hukumnya? Kafir. Perbuatan ini dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Kenapa? Karena berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, "Inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ghairi." Enggak sama, kata Nabi SAW. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama selainku. Perhatikan, Bu, kalau ibu mengatakan Ustadz Yusuf ya berbicara seperti ini, padahal anak tidak mengatakan hal itu masih lebih rendah daripada kita mengatakan Rasul mengatakan seperti ini seperti itu, tapi tidak pada hakikatnya. Maka ini dosa besar. Man kadzaba alayya amidan. Perhatikan, Bu, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia ya siap-siap, ya waspada, hati-hati, ya, atau siap-siaplah mengambil tempat duduknya di mana, Bu? Maq'adahu minan nar, di neraka. Maka, Bu, hati-hati ketika menyampaikan sebuah hukum, ya, jangan kita bermudah-mudah, difahami dulu, ya, jangan kita asal menukil ini sabda Nabi, ini perkataan Nabi, ya, kita juga harus mengedepankan sifat hati-hati, karena barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, Nabi tidak mengatakan, kita katakan, maka ini termasuk berdusta atas nama Nabi. Ya, dan itu termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illal khiyanah wal kadhib. Watak seorang mukmin bisa bermacam-macam. Bu, watak seorang mukmin ini bermacam-macam. Apa saja watak seorang muslim? Ada yang baik, ada yang suka menolong, ya rahmukillah. Kemudian ada yang buruk, macam. Kata Nabi SAW, watak seorang mukmin ini bermacam-macam. Ya, kecuali tidak untuk berwatak pengkhianat dan pendusta, Bu. Kalau mengakunya mukmin tapi pendusta,
Ini langka, Bu. Jangan sampai seperti itu. Ya, watak seorang mukmin itu sifat yang seharusnya tidak ada. Di diri seorang mukmin itu khianat dan dusta. Khianatnya apa? Tatkala beri amanah dia khianat. Tatkala berbicara dia berdusta. Jangan seperti itu. Na'udzubillah minal kadzib wal khianah. Kita berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Yang kata Nabi SAW, seorang mukmin itu jauh dari sifat itu gitu. Tapi sekarang, Bu, na'udzubillah. Banyak apa tidak sifat ini justru yang memiliki jiwa seorang muslim. Iya tidak? Iya tidak, Bu? Dikasih amanah oleh kita, dikhianati. Udah percaya kita sama dia, disuruh kerja ini, kerja itu, berkhianat dia. Banyak apa tidak seperti ini? Pelakunya siapa? Muslim. Ngakunya muslim. Apalagi berdusta. Sejak kecil sudah berdusta. Nasallahu salamah. Ngakunya baga. Ya. Tapi pendusta tidak mau menyelesaikan masalah dengan jujur. Kalau jujur, selesaikan masalah baik-baik. Akui kesalahan. Ngapain harus berdusta? Itu gentle. Nah, sifat ini yang langka, Bu, di hari ini. Ya, dikasih jabatan khianat. Malah mendustai rakyat, korupsi dan seterusnya. Dan mereka adalah orang muslim. Kebanyakan mereka adalah seorang muslim. Maka apa yang kena, Bu? Apa yang bermasalah sebenarnya? Akidah. Anda sudah sering sampaikan. Ya, perbaiki akidah. Tanamkan akidah itu ke dalam hati-hati anak-anak kita. Tekankan mereka untuk belajar akidah. Murafaqatullah. Muraqabatullah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Terus tanamkan tauhid, akidah yang lurus kepada anak-anak kita. Supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini akan mati, nggak ada gunanya walaupun kaya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah. Dan seterusnya. Kemudian kata beliau, keutamaan dalam masalah ini bahwa hadis palsu tidak boleh diriwayatkan. Hadis palsu. Maka kita tatkala menyampaikan hadis harus kita telaah dulu. Apakah hadis itu hadis yang sahih atau hadis yang palsu. Ya, itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya merupakan bentuk dusta yang paling besar, kata beliau. Hal ini didasarkan atas firman Allah Ta'ala, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan, ya, atau mengada-ada kebohongan terhadap Allah, iftira, mengada-adakan, al-kadzib, ya, kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan orang-orang tanpa ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdil qaumaz zalimin, tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kata beliau, huruf lam yang tercantum dalam firman Allah, liyudhillan nas an sabiin liyudhillan nasa bighairi ilmin, untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan, adalah huruf lam penjelasan akibat sebuah perbuatan, bukan huruf lam penjelasan sebab, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa. Faltaqatahu
alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Siapa? Nabi Musa alaihissalam, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Berdusta atas nama Allah ada dua jenis, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama dengan cara mengatakan bahwa Allah telah berfirman seperti ini, padahal ia telah berkata dusta. Ia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal Allah tidak pernah mengatakannya. Ini yang pertama. Dia mengatakan Allah berfirman seperti ini padahal tidak. Ini berdusta, jelas dustanya. Kedua dengan cara menafsirkan firman Allah bertentangan dengan makna yang dikehendakinya. Ini banyak, Bu. Bahkan firqah-firqah sesat itu berdalilnya dengan apa? Al-Quran. Orang-orang yang mengatakan ngapain sholat? Sholat itu cukup mengingat dah selesai sholat katanya. Asal mengingat Allah sholat. Itu kan dalil Al-Quran dibawanya. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau udah ingat sama Allah, udah berarti udah mendirikan sholat katanya. Pernah Ibu dengar seperti itu? Maka ini termasuk berdusta. Tidak ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Nabi pun yang orang pertama masuk surga, manusia yang derajatnya paling tinggi, itu masih sholat, Bu. Ini ada orang-orang yang mengatakan kalau sudah tingkat ma'rifat atau hakikat segala macam, nggak perlu lagi sholat. Subhanallah. Nabi saya sholat, Bu. Sampai akhir hayat beliau sholat. Apakah lantas yang mengatakan sampai derajat tertentu dia lebih baik daripada Nabi, sehingga dia tidak sholat? Ini kan menafsirkan ayat, membawakan dalil dalam Al-Quran, tapi salah dalam memahaminya. Nah, ini termasuk dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka kembalilah kepada penafsiran para ulama. Kembalilah kepada penafsiran para ulama. Tapi kalau dia sudah berijtihad kemudian salah, itu artinya derajatnya ulama. Yang boleh berijtihad dalam beragama ini, Bu, dengan dalil, itu ulama. Tidak sembarangan orang yang sudah menguasai fununul ilm, ya, cabang-cabang ilmu, bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, hafal Al-Quran, ya usul fiknya, hadisnya, ulumul hadis. Baru dia berijtihad. Kalau sudah berijtihad kemudian salah, wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Ya, kata Allah, dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Maka tatkala dia benar dapat satu, kalau salah dapat, kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu pahala. Ini bagi mujtahid tatkala menafsirkan Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Adapun jika dengan sengaja menafsirkan firman Allah, kata Syekh Utsaimin, dengan sesuatu yang tidak dimaksud oleh Allah karena mengikuti hawa nafsu atau untuk memuaskan kepentingan atau untuk lainnya, maka ia termasuk orang-orang berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Maka hati-hati, ada ancaman barang siapa yang berdusta atas nama
Nabi Muhammad akan mendapatkan tempat duduk di neraka. Wallahu taala a'lam. Sampai sini ada yang ditanyakan, Ibu? Terkait dengan pembahasan tentang anak yatim maupun berdusta atas nama Nabi, atau ada pertanyaan yang lain, dipersilakan. Atau kita masuk ke dalam pembatal atau dosa besar yang ke-10, yaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau rukhsah. Ini di antara dosa besar. Banyak apa tidak di hari ini, Bu? Subhanallah ya. Bukan hanya anak-anak kecil, anak sekolah, Bu, yang melakukan seperti ini. Udah om-om, udah kakek-kakek gitu kan. Entah apa yang dia pikirkan gitu. Ya. Coba kita sampaikan ke mereka dengan cara yang baik, bahwasanya hal itu merupakan dosa besar. Maksiat yang besar, dosa yang digolongkan dosa besar. Ada yang alasannya kerjaan. Ya. Ada alasannya lingkungan ini dan itu. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, "Man aftara yawman min ramadhana min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yaqdihi saumud dahri walau somahu." Barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan dan tanpa rukhsah, maka ia tidak akan bisa membayarnya walaupun dengan puasa seumur hidup. Tapi hadis ini tidak kuat ya, dhaif dikatakan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair." Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan kafarah. Kafarah itu apa? Penghapus dosa. Maka Ibu, salawat atau solat yang kita lakukan, solat satu dengan yang lainnya itu apa? Menjadi kafarah, penghapus dosa. Ya. Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Ya. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Bunil Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait." Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah amalan yang agung. Dia termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yaitu setelah syahadat, kemudian setelah salat, setelah zakat, yaitu rukun yang keempat. Shaum Ramadan. Dia merupakan rukun Islam. Artinya apa? Tatkala seseorang tidak menjalankan puasa Ramadan, dia sudah menghancurkan bangunan Islam. Meruntuhkan apa? Rukun Islam yang seharusnya dia tegakkan. Ya. Dari sini dapat kita pahami, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur atau rukhsah, maka dia melakukan dosa besar. Lihat kata Hamad bin Zaid dari Amr bin Malik Al-Bakri, dari Abu Al-Jauza, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sendi dan pondasi agama Islam ada 3 macam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, ya, iqamis shalah, mendirikan salat, dan puasa Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia menjadi orang kafir.
Jika melihat bahwa orang tersebut memiliki banyak harta tetapi ia tidak menunaikan haji, tidak mau membayar zakat, tetapi darahnya tidak halal, tidak boleh dibunuh. Nah, yang penting itu 3 tadi, kata Ibnu Abbas. Kemudian kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, wal amala bihi, wal jahla, dan perbuatan bodoh, maka Allah tidak mempunyai keperluan terhadap dirinya yang telah menahan lapar dan dahaga. Hadis sahih. Maka tatkala puasa, seseorang harus menahan diri dari perbuatan sia-sia, perbuatan bodoh, kejahilan, ya, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, melihat yang haram di media sosial, mendengarkan yang haram, maka bisa jadi Allah tidak butuh dengan puasanya. Percuma dia meninggalkan makan dan minum. Percuma dia lapar dan dahaga, menahan lapar dan dahaga. Nabi SAW sabda, raghima anfu mri'in adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Bulan apa kita Ramadan, Bu? Februari. Bulan apa? Akhir Februari. Nih, tidak lama lagi, Bu. Sekarang sudah akhir Agustus. Ya, rasanya baru kemarin kita puasa Ramadan. Tidak lama kita rasanya masjid ini baru dipasang karpet, dipasang AC di Ramadan. Ya, sudah mau datang bulan Ramadan. Maka kita dalam hati apa? Ada senangnya, ada sedihnya. Ya, campur aduk. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kita inginkan ini adalah ampunan, ya. Yang kita inginkan adalah ampunan. Sungguh merugi, kata Nabi SAW, orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Kita juga sedih dan khawatir, ya. Kita diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tapi kita tidak bisa maksimalkan. Ya. Kita hanya bisa berusaha terus mengevaluasi diri kita. Kemudian kata beliau, Imam Zahabi, orang-orang yang beriman mempunyai keputusan bahwa siapa saja orangnya yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan. Nih, Bu. Dia tidak puasa di bulan Ramadan, nggak ada alasan. Tidak sedang sakit. Ya. Dia tidak sakit, dia sehat-sehat saja. Dan bukan karena alasan yang dibenarkan. Atau safar, tidak sebagai musafir, tapi dia tidak puasa, maka kata beliau kedudukan orang tersebut lebih buruk daripada seorang pezina, nauzubillah, dari seorang pemalak atau pemalak itu, Bu, orang yang suka malak, ya, minta-minta uang, atau pecandu arak. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai seorang zindik atau orang ateis. Nauzubillah. Ateis ini orang yang tidak percaya agama. Dan ini hal yang lumrah, Bu, terkadang. Kita melihat anak-anak SMP yang sudah balik, bahkan kan SMA. Ya. Di bulan puasa tidak di siang hari, ya, tidak mengindahkan, bahkan terang-terangan dalam berbuat seperti itu. Nas'al salamah, ya. Semoga Allah beri mereka petunjuk, ya, hidayah.
hidayah sunnah, hidayah Islam. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dapat kita sampaikan ibu-ibu sekalian. Terlebih dan terkurangnya ana mohon maaf, ya. Kita cepat saja karena kita membacakan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Az-Zahabi agar kita tahu, ya, mana itu dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan dan kita waspada, ya, terhadap dosa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjauhkan kita dari yang namanya dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya. Karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, ya, dan tidak ada dosa besar kalau kita beristighfar, ya, bertaubat. Maka tugas kita, Bu, ya, bertaubat dan terus beristighfar. Ustadz, anak kan nggak berbuat dosa besar, ngapain anak harus bertobat? Bertobat itu tidak hanya ketika dosa besar. Bertobat itu ibadah, Bu. Kapan saja beristighfar kita kepada Allah. Kata Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah apa? Ghaffar. Rabb yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Ya, dengan istighfar Allah akan turunkan hujan yang lebat, yang bermanfaat. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta. Wa banin, akan memberikan kepada kalian anak keturunan. Harta melimpah. Maka dengan sebab istighfar, taubat, ya, negeri kita akan aman, akan tentram, ya, akan jaya insyaallah subhanahu wa taala. Taib, ini saya dapat kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi insyaallah dosa besar yang berikutnya yaitu ke-11 kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Terlebih dan terkurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.